Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Seperti biasa saya akan membawakan sedikit analisa harian kita. Saya akan membedah semua ini dari sisi teknikal maupun fundamental. Dan kita langsung mulai aja Bapak Ibu semuanya trader Indonesia. Kita langsung mulai dari analisa harian kita pada hari ini, tapi awalnya saya akan mencoba membahas dari sisi fundamental dulu, kalender ekonomi. Kalau trader lihat hari ini, kalender ekonomi pada hari ini, harap diingat bahwa 16 menit lagi akan ada news yang sangat luar biasa yang akan mengguncang pound sterling angkel saham dolar. Hari ini news yang sangat besar hanya di pound sterling, jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, trader Indonesia. Kita lanjut, setelah ini kita akan langsung lanjut aja ke platform kita dan kita bisa lihat semua bahwa hari ini seperti biasa analisa kita akan mulai ya, kita akan mulai analisa trading kita dari ya indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini, trader semuanya? Bapak Ibu semuanya, pergerakan indeks dolar Amerika setelah di pasar Asia dia sangat menguat, sangat bearish ya. Perlahan namun pasti kekuatan dari euro memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu dolar Amerika agak sedikit melemah menjelang masuknya pasar Eropa. Ya, akan tetapi tendensi masih tetap, tendensi hariannya masih tetap lebih banyak ke bearish ya. Kita akan lihat apakah bisa tendensi ini berlanjut sampai masuk ke pasar Eropa. Kita akan lihat di sini. Oke, anggaplah tendensi ini lebih banyak ke bearish. Harap diperhatikan bahwa penurunan dia siap akan terjadi dengan penurunan maksimalnya itu di 108.391. Tapi saya masih tetap berasumsi bahwa penurunan dia ini menurut saya dia maksimal penurunan dia itu akan sampai ke level sini ya, 108.477 dan apabila terjadi kenaikan dia itu menurut saya itu yang paling maksimal adalah 108.363. Cuman ingat trader, tidak tertutup kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan yang akan terjadi ini dia bisa naik sampai ke level tertingginya itu di seputaran sini. Harap diperhatikan 109. Karena secara teknikal kalau kita lihat tendensi hariannya ini ya, tendensi hariannya ini dia memang lebih banyak bearish ya, lebih banyak bearish, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi kenaikan lagi. Tapi menurut saya kenaikan yang paling tertinggi itu 109 ya. Harap diperhatikan oleh para trader walaupun sangat sulit untuk mencapai hal tersebut ya. Sangat sulit untuk mencapai hal tersebut ya. Paling maksimal menurut saya kenaikan itu sampai di 108.836 dan sesuai dengan tren hariannya itu dia lebih banyak menuju bearish, turun ke bawah. Oke, dari hal ini kita akan lanjut ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD kita pada hari ini, trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas Bapak Ibu semuanya, trader semuanya, bahwa pergerakan dari Euro USD perlahan namun pasti dia walaupun tendensinya agak sedikit mengalami penurunan ya, tapi perlahan namun pasti dia mengalami penguatan terhadap euro ya, sehingga menuju pasar Eropa ini tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik terus dan dia bisa berubah menjadi bullish ya. Masih bisa berubah menjadi bullish. Jadi harap diperhatikan karena kalau kita lihat tendensi hariannya lebih sangat besar untuk bullish ya. Nah, oke, anggaplah seperti kayak gini, dia masih bearish. Saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sedikit lagi dia masih bisa naik lagi dengan ketinggian kenaikan dia itu sampai di 1.01064 di sini ya. Ini ketinggian dia. Saya tidak mau bilang bahwa dia bisa sampai di 1.01225, tapi menurut saya 1.01064 adalah nilai yang masih bisa dicapai sampai memasuki pasar Eropa. Dan setelah itu kita akan lihat pergerakannya sampai di mana. Tapi saya berasumsi bahwa penurunan dia yang akan terjadi yang paling maksimal menurut saya ya, apabila terjadi penurunan paling maksimal di 1.00544. Oleh karena itu tetap hari ini pergerakannya masih tetap
berada di seputaran 1.00 ya. Dia untuk turun sampai ke 1.099 menurut saya jauh di sini ya. Sangat jauh. Dia akan bergerak cuman di seputaran 1.00544 sampai ke 1.01064. Oke, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar trader semuanya? Untuk pound sterling angkel saham dolar ya, trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar di sini seperti euro USD lebih banyak bearish. Tapi ingat, dikit lagi akan news, 16 menit lagi akan news. Harap diperhatikan. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami penguatan terus ke atas ya. Karena dia dilihat dari pergerakan dari indeks dolar Amerika ya. Nah, kita akan lihat di sini, anggaplah memang dia bearish ya. Oke, tendensi hariannya bearish. Nah, harap diperhatikan, tidak tertutup kemungkinan dia nih masih bisa naik lagi ya, dengan tendensi awal kenaikan dia ini sampai di 1.16289 dan yang paling tinggi kenaikannya adalah di 1.16404 ya. Harap diperhatikan. Oleh karena itu, saya masih bisa bilang bahwa kenaikan dia ini masih bisa sampai ke 1.16404 ya. Nah, dan apabila terjadi penurunan dia itu menurut analisa saya yang paling tertinggi adalah di 1.15819. Oleh karena itu, rentang harian dari ini pasangan mata uang ini menurut analisa saya dia akan bergerak sekitar sini nih. Nah ini dia. Antara 1.15819 sampai 1.16533. Ini dia ya. Ini. Nah, oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Untuk gold, Bapak Ibu semuanya, ya, pergerakan gold hari ini kecenderungan tendensinya masih kuat bearish, ya. Kita akan lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Dan apabila dia memang bearish, harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Memang kalau memang dia bearish, artinya dia bisa turun sampai ke level yang paling tertinggi adalah di 1706. Tapi menurut saya terlalu tinggi. Menurut saya kalaupun ada penurunan lagi, yang paling terendah itu di seputaran 1708 atau 1710. Tapi harap diperhatikan, apabila terjadi kenaikan, maka kenaikan yang paling maksimal menurut analisa saya adalah 1717. Oleh karena itu, pergerakan dia hari ini yang paling tinggi adalah di seputaran sini. Nah, 1708 sampai 1717. Oke, trader, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini? Untuk pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa tendensi hariannya sangat kuat bullish ya. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya sekarang. Dengan pergerakan yang sangat kuat ini, menurut analisa saya dia masih bisa naik lagi dengan ketinggian yang paling maksimal, itu menurut saya sampai di level 143.375. Saya tidak bilang bahwa dia akan sampai di level sini, menurut saya terlalu jauh ini. Menurut saya dia masih bisa sampai ke 143.375 dan setelah itu dia akan mengalami penurunan dengan nilai penurunan paling maksimal adalah di seputaran 142.355. Oleh karena itu, saya bisa kasih garis pergerakannya. Ya, menurut saya pergerakannya itu nah seputaran sini. Ini dia. Oke. Bapak Ibu semuanya, ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa ya memberikan masukan terhadap para trader semuanya. Ingat, tetap harus beranalisa lagi, karena analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang dimiliki oleh para trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.